Ya, selalu kita mengatakan gotong royong itu adalah karakter sifat kita atau kebiasaan kita hidup bermasyarakat. Sebagai bangsa yang terjajah, kemudian bangsa-bangsa yang ada di Indonesia ini menyatukan diri menjadi bangsa Indonesia. Itu kolaborasi itu yang saya kira sangat penting dan itu menjadi nafas sampai hari ini. Gotong royong adalah DNA bangsa Indonesia. Sejak dahulu, gotong royong telah menjadi adat kebiasaan yang mengakar kuat di seluruh penjuru Nusantara. Tengoklah, sangat banyak tradisi leluhur yang syarat makna kebersamaan yang hingga kini tak lekang zaman. Dahulu gotong royong identik dengan berbagi tenaga kasar, seperti membangun rumah atau membuka lahan pertanian. Seiring dengan berjalannya waktu, pola gotong royong di tanah air ikut berkembang dengan munculnya tradisi kedermawanan yang kuat. Kedermawanan kita cukup kuat karena dua hal. Satu, karena tradisi keagamaan ya. Kedua, kita punya tradisi turun-temurun terkait tradisi menyumbang. Misalnya ada tradisi gotong royong ya, ada jimpitan, ada sinoman, ada parele, macam-macam. Di berbagai daerah itu kita bisa temui beragam tradisi menyumbang yang sampai sekarang masih hidup. Sejarawan Asep Kamali juga mengungkapkan DNA gotong royong yang mengakar dalam tradisi Nusantara menjadi cikal bakal lahirnya Republik ini. Munculnya sejumlah gerakan pemuda dengan latar belakang etnis beragam, seperti Gerakan Budi Utomo pada 1908 dan Kongres Sumpah Pemuda pada 1928, semakin meneguhkan semangat kolaborasi pada masa kolonialisme. Kemerdekaan Indonesia. Jadi awal abad 20 yang disebut sebagai munculnya pergerakan nasional dan era kebangkitan nasional, disinilah mereka membuat satu organisasi bergotong royong baik bersifat etnis atau kedaerahan gitu, dan pada akhirnya terkristalisasi ya, fusi ke dalam satu entitas besar, yaitu yang disebut bangsa Indonesia. 1,5 tahun sudah pandemi COVID-19 melanda dunia. Selama itu pula, virus SARS-CoV-2 telah memporak-porandakan seluruh lini kehidupan manusia. Di tanah air per awal Agustus, tercatat lebih dari 3,6 juta kasus positif terjadi dengan angka kasus kematian mencapai 104.000 jiwa. Ekonomi dalam negeri morat-marit dan membuat 29,4 juta pekerja terkena dampak. Pandemi yang serba ruwet jelas membuat banyak orang putus asa. Namun di sisi lain, meski semua dirundung masa sulit, semangat gotong royong senantiasa hadir memberi harapan. Penyebaran virus masih terus terjadi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Semua pihak harus berkolaborasi, bekerja sama, saling tolong-menolong, bergotong royong untuk mengatasi ujian yang maha berat ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa yang setia membangun optimisme dan semangat kebersamaan dalam berbagai gerakan kerelawanan sosial dan ekonomi demi meringankan beban masyarakat. Permisi, antar makan. Hal ini juga dibenarkan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 sekaligus Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Yusuf Kala. Ia menegaskan solidaritas sosial yang selama ini menguat merupakan salah satu penopang utama pada masa krisis. Sekiranya itu tidak ada, kita sudah kolaps. Gotong royongan itu masih ada, saling membantu itu masih ada. Indonesia termasuk negara ya yang masyarakatnya suka membantu sesamanya, dermawan. Nah, itu modal kita sebenarnya. Tapi pemerintah tentu harus memfasilitasi, harus memberikan pokoknya, karena memang akibatnya pemerintah ekonominya defisit, keuangan defisit, harus berutang. Itu risiko yang tidak bisa dihindari. Berbagai upaya solidaritas di tengah pandemi juga terus dihidupkan semua elemen. Gerakan solidaritas individu, komunitas, ormas, ataupun pemerintah daerah harus mengambil peran. Pemerintah Kota Madiun salah satunya.
Sejak PPKM darurat atau PPKM level 4 diterapkan, Pemkot setempat menggandeng pedagang kaki lima untuk membantu pasien yang melakukan isolasi mandiri. PKL ini kita beri modal sembako lengkap. Ini silahkan Anda masak, silahkan Anda jual, tapi jangan mahal-mahal. Tapi apabila ada isoman, ini ada paket isoman, tolong dimasakkan. Warga ini sama-sama kegotong royongannya, kerukunan tetangganya ini betul-betul terungkit benar. Bukan hanya pedagang kaki lima, setiap RT di Kampung Tangguh juga dilibatkan dalam program dapur umum untuk warga yang menjalani isoman. Program ini telah menyasar lebih dari 1.050 penerima manfaat. Terorisme kita manfaatkan ada di situ, tapi juga melibatkan sekitarnya. Nah, dari program seperti ini terus berjalan. Maka langkah-langkah kebijakan saya membuka rumah sakit lapangan. Asrama haji yang 4,4 hektar itu, yang ada 188 tempat tidur, ini langsung saya buka. 2 hari ini sudah mulai berjalan. Setelah ini dibawa rawat sana semua, maka bor kita itu sekarang 52, Mbak. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat jelas memberi kabar baik bagi penanganan kasus COVID-19 di kota dengan populasi penduduk mencapai 195.000 jiwa itu. Sempat menjadi kota dengan resiko tinggi penularan COVID-19, kini status Madiun turun ke zona oranye dengan jumlah kasus aktif hampir mencapai 900 kasus. Pertempuran melawan pandemi COVID-19 masih akan panjang. Dampak pandemi global yang luas dan dalam jelas membuat masa kedaruratan serta pemulihan akan membutuhkan waktu dan sumber daya yang luar biasa besar. Dalam kondisi serba tak ideal, setiap pihak bisa berperan menjadi bagian dari solusi. Bupati Lumajang Thoriqul Haq belakangan ramai diperbincangkan lantaran menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangannya kepada warga yang terkena dampak PPKM bersama wakilnya Indah Amperawati. Dengan 11 lembaga amil zakat, pemerintah Kabupaten Lumajang membentuk gerakan Forum Zakat Peduli untuk menghimpun dana zakat dari ASN. Dianggap melakukan pencitraan, Bupati Lumajang Thoriqul Haq justru mengaku aksinya ini merupakan kewajiban pemerintah terhadap warganya. Pemerintah ini butuh citra baik. Pemerintah ini butuh persepsi baik. Nah, saya sebagai bupati berkewajiban untuk punya persepsi publik bahwa pemerintah ini bekerja. Setelah saya menyatakan gaji dan tunjangan saya untuk membantu yang terkena dampak PPKM darurat ini, saya ngajak ASN, ayo bantu juga. Yang koordinir ya kepala dinas, bantu beras semuanya. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah dari ASN aja sudah 10.000 sak. Hingga saat ini lebih dari 28.000 paket beras telah terkumpul dan siap disalurkan. Bukan hanya bantuan sosial saja. Selama pandemi, Pemkab Lumajang juga menutup koperasi dengan praktek rentenir yang semakin meresahkan. Saya sudah menutup puluhan koperasi yang cara-caranya cara rentenir. Jadi saya pastikan, saya sampaikan kepada kepala desa, saya instruksikan pokoknya kalau ada rentenir, ada tukang tagih Bank Dedel, ada tukang tagih Mendring, sudah kepala desa boleh usir dari desanya. Inisiatif membantu meringankan warga yang terdampak pandemi juga tak bisa dilepaskan dari peran lembaga filantropi. Dompet Duafa, salah satu lembaga filantropi yang berdiri pada 1963, telah membuka 11 layanan respon selama pandemi COVID-19, mulai dari kesehatan, sosial, hingga pemulasaraan jenazah. Jadi Dompet Duafa sejak Maret ya 2020 itu sudah membuka krisis center Dompet Duafa sampai dengan sekitar Juli ya. Juli itu kita membuka 24 jam. Kemudian berbagai program sudah kita lakukan. Di antaranya sebetulnya layanan hotline ya, hotline untuk edukasi, konsultasi. Kalau sekarang kita tambah dengan telemedicine, lalu kita ada layanan home visit untuk pasien COVID yang memerlukan pemeriksaan di rumah.
Mengutip laman resmi Dompet Duafa, sepanjang 2020 Dompet Duafa berhasil menghimpun dana lebih dari 374 miliar rupiah dari donatur. 22 miliar rupiah diantaranya dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19. Dompet Duafa juga mencatat peningkatan jumlah penerima manfaat sebesar 25% dibanding tahun sebelumnya atau sekitar 3,1 juta jiwa. Meski banyak warga terkena dampak pagebluk, Dompet Duafa justru mencatat tren donasi dan sukarelawan di tengah pandemi justru meningkat. Ini momentum yang sebetulnya kita lihat bahwa semangat bangsa ini gitu ya tidak berhenti pada saat kita menghadapi luar biasa ya tekanan dari gelombang kedua ini. Dan cukup banyak relawan yang bersedia bergabung gitu ya dengan berbagai macam latar belakang yang ada, dan bahkan mungkin tidak banyak ya yang mau mendedikasikan waktu, tenaga, kemudian pikirannya untuk bisa membantu, dan mereka akan masuk ke zona-zona merah kan gitu. Sebagian besar lembaga filantropi memang dipercaya publik menjadi perantara donatur karena dinilai lebih kredibel. Namun tak dimungkiri, gerakan solidaritas di tengah masyarakat yang masif yang diinisiasi oleh komunitas dan individu juga berperan besar menjangkau sasaran yang lebih luas. Komunitas Intelektual Ikatan Alumni ITB atau IAITB juga mengambil bagian. Sejumlah program mulai dari pengadaan oksigen, bantuan obat-obatan, hingga akses informasi untuk pasien COVID-19 diinisiasi. Kami melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah menyiapkan tabung dengan isinya untuk teman-teman yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, kita menyiapkan vitamin, obat-obatan yang mereka butuhkan diantar ke rumahnya masing-masing. Nah, ini kami juga memperkenalkan beberapa teknologi yang memudahkan orang melakukan donasi, memberikan bantuan dan lain sebagainya. Jadi kita mengembangkan juga itu, dan kemungkinan tidak lama lagi aplikasi yang dipakai oleh kita akan dipakai juga oleh PMI. Rasa lelah yang sama menghadapi pandemi COVID-19 terbukti menghilangkan sekat ego yang kerap muncul di tengah masyarakat. Ribuan gerakan solidaritas yang hadir di ruang publik justru menegaskan gotong royong adalah salah satu amunisi menghadapi pandemi. Saya melihat semangat kebersamaan ini sekarang menjadi besar ya di antara masyarakat Indonesia, yang tadinya kelihatan berjalan ke sini sekarang berkelompok, bahkan membuat kelompok-kelompok besar untuk berkolaborasi. Kami dari komunitas alumni perguruan tinggi merasakan hal yang sama, kita bareng-bareng. Nah, ini yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan semangat ini kita bisa keluar dengan pandemi sebagai bangsa yang lebih kuat dan lebih solid. Kenormalan baru di tengah pandemi COVID-19 turut pula mengubah tren berderma. Aktivitas penggalangan dana kini marak memenuhi ruang-ruang virtual. Platform digital semacam crowdfunding pun menjadi pilihan masyarakat untuk berdonasi di dunia maya. Riset GoPay Digital Donation Outlook atau DDO 2020 menunjukkan, rata kenaikan donasi digital mencapai 72% selama pandemi. Meroketnya tren donasi virtual ini tentu saja menegaskan pola gotong royong digital yang kini menjadi potensi sekaligus kekuatan bersama. Sebagian besar orang menyumbang melalui crowdfunding. Nah, menariknya ini juga meningkat karena masuknya anak-anak muda, milenial di kegiatan filantropi khususnya pada saat pandemi. Jadi dengan masuknya mereka ini kemudian membawa cara-cara baru dalam menyumbang khususnya melalui digital. Sementara masyarakat yang di grassroots bergerak melalui kegiatan-kegiatan filantropi yang berbasis tradisi itu, yang berbasis keagamaan juga. Kitabisa.com, salah satu platform galang dana dan donasi, mencatatkan kenaikan trafik donasi hingga 200% selama pandemi. Perilaku donatur ini pun membuktikan situasi krisis di tanah air justru membuat gelombang kepedulian dan solidaritas sosial semakin tinggi. Di antara inisiatif-inisiatif yang terkait dengan corona itu setidaknya kita sudah berhasil menghimpun 170 miliar donasi
dari lebih dari 850.000 donatur. Jadi ini gotong royong semuanya rakyat Indonesia gitu ya, terutama mungkin netizen gitu ya, warganet yang memang mereka mau berdonasi lewat digital, dan 94%-nya 160 miliar juga sudah disalurkan ke berbagai sektor. Sejumlah faktor turut mempengaruhi melesatnya tren donasi digital di tanah air. Salah satunya, kolaborasi antara platform galang dana digital dan influencer atau tokoh publik menjadi inovasi strategis yang efektif meningkatkan partisipasi donatur. Mungkin terdengar klise, tapi memang itu jadi diri bangsa kita gitu. Di mana kita sangat terbiasa untuk gotong royong, kita sangat terbiasa untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, bahkan ketika kondisi kita sendiri mendesak. Kedua, mungkin yang meningkatkan juga tentunya ini ya, aktivitas yang terbatas gitu. Karena aktivitas terbatas mungkin jadi lebih banyak terkonsentrasi, oke, yang bisa kita lakukan dari rumah aja, salah satunya adalah donasi digital. Yang ketiga juga karena kondisi yang semakin mendesak, akhirnya banyak public figure, banyak influencer, bahkan media, mereka mengajak audiensnya, mengajak orang-orang untuk sama-sama, ayo dong kita bisa ngapain nih untuk bantu orang-orang yang butuh. Salah satu influencer yang memiliki banyak pengikut di tanah air, Atta Halilintar, mengatakan penggalangan dana yang kerap dilakukan tak lepas dari banyaknya permintaan penggemar melalui media sosialnya. Sejumlah wadah penggalangan dana untuk kebutuhan tenaga kesehatan, pengadaan oksigen, atau bahkan bantuan sosial bagi Palestina terbukti sukses menghimpun dana besar dalam waktu singkat. Akhir-akhir ini kita dengar banyak berita kekurangan oksigen. Dan banyak orang yang mengadu di mana-mana, di rumah sakit, di DM Instagramku, di YouTubeku. Nah, disitulah aku buat tergerak dari pribadiku sendiri untuk bisa berbuat untuk sesama dan mengajak teman-teman yang diberikan Tuhan untuk rezeki lebih untuk bisa peduli sama teman-teman yang membutuhkan oksigen gitu. Kita kan nggak bisa terus mengkomplain pemerintah atau apa gitu kan. Kalau kita terus komplain aja, kapan kita mau geraknya gitu. Jadi dengan kita yang punya kemampuan dari segi ilmu, mungkin kemampuan dana, kemampuan berkarya, berbuat kreatif, bikinlah gerakan-gerakan yang bisa membantu teman-teman. Di sisi lain, meski kerap menjadi sasaran bulan-bulanan hater, jumlah pengikut yang besar dan loyal diakui Atta memudahkan yang menyebarkan kampanye-kampanye positif. Aku bikin yayasan sendiri namanya Yayasan AHA Berbagi. Yayasan AHA Berbagi ini hampir setiap hari kita melakukan terobosan-terobosan yang goals-nya adalah menginfluence orang-orang baik di luar sana untuk terus berbuat baik. Kita nggak bisa menunggu orang lain, kita nggak bisa komplain hanya sama orang lain, mulai dari diri kita sendiri, teruslah mencontohkan aja gitu. Kita cuma bisa bikin itu sekarang, mau gimana lagi gitu. Biar pemerintah tetap kerja dengan caranya sendiri, kita sebagai anak-anak muda ya tetap membuat sesuatu lah, buat aja lah sesuatu gitu. Sejumlah hasil riset juga mengonfirmasi perilaku masyarakat Indonesia yang gemar menolong. Riset GoPay DDO 2020 mendapati 80% responden telah berdonasi, baik secara digital maupun non-digital dalam 6 bulan terakhir. Hasil survei organisasi nirlaba Pirak juga menunjukkan 97% responden bersedia membantu mereka yang membutuhkan. Ini modal sosial yang luar biasa ya, karena filantropi itu bisa menjadi dana alternatif atau sumber daya alternatif di luar dana-dana pemerintah. Kegiatan filantropinya cukup bagus ya, motivasinya cukup bagus, tapi kebijakannya yang tertinggal. Karakter gotong royong yang mengakar ini faktanya kembali mengukuhkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia versi laporan World Giving Index 2021. Indonesia meraih skor tertinggi 69% dan unggul dalam 2 dari 3 indikator penilaian, yakni menyumbang pada orang asing dan tak dikenal, menyumbang uang, serta keikutsertaan dalam kegiatan kerelawanan. Sederhananya, hasil penelitian ini mencatat 8 dari 10 orang Indonesia menyumbang tahun ini. Filantropi di tanah air jelas memiliki potensi besar dan berperan sebagai pendukung dana pemerintah untuk pembiayaan kebutuhan masyarakat. Data Outlook Zakat Indonesia 2020 menyebut total potensi zakat di tanah air mencapai 233 triliun rupiah dengan realisasi baru 3,4%. Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia Hamid Abidin menyatakan potensi filantropi di tanah air yang menjanjikan ini memang belum terkelola dengan baik. Filantropi itu selalu akan menjadi complementary terhadap sumber daya pemerintah. Jadi di berbagai negara itu pemerintahnya sadar
bahwa mereka tidak bisa mendanai kebutuhan masyarakat, mengatasi persoalan-persoalan masyarakat hanya dari sumber pendapatan negara, hanya dari pajak. Pertama dengan memberikan kemudahan-kemudahan untuk setiap inisiatif bisa berkembang. Kedua, memberikan insentif perpajakan. Jadi kalau di luar negeri ada 2 skema, ada yang disebut dengan tax exemption, pengecualian pajak. Mereka juga bayar pajak, tapi mereka juga bersedia untuk memberikan sumber daya lain karena sumber daya yang mereka berikan, sumbangan yang mereka berikan itu bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Di kita ada, tapi kecil dan cakupannya seperti saya bilang tadi, masih sangat-sangat kecil ini ya, terbatas. Transformasi digital telah membentuk era baru dalam ekosistem filantropi kita. Donasi digital telah membangkitkan jiwa kedermawanan dan gotong royong di tengah masyarakat. Kita memang tak tahu pasti kapan pandemi berakhir. Namun yang pasti, pandemi melahirkan kolaborasi dan solidaritas baru yang niscaya menjadi kekuatan kini dan nanti.